Coba kita bayangkan, dua orang yang sama-sama memulai usaha. Yang pertama adalah pedagang kecil di pasar yang setiap hari berjuang mencari pembeli. Yang kedua adalah pemilik perusahaan besar yang memiliki modal miliar rupiah, jaringan luas, dan akses mudah ke perbankan. Pertanyaannya, ketika ekonomi tumbuh, apakah keduanya merasakan manfaat yang sama? Atau justru ada pihak yang selalu lebih diuntungkan? Inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu ekonomi kerakyatan versus ekonomi elistis. Siapa yang diuntungkan? Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi. Fokusnya bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Dalam ekonomi kerakyatan, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, koperasi, petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal menjadi tulang punggung perekonomian. Tujuannya adalah agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Di Indonesia sendiri, konsep ini sebenarnya sudah tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Namun dalam praktiknya, penerapan ekonomi kerakyatan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, teknologi, hingga akses pasar. Di sisi lain, ada yang sering disebut sebagai ekonomi elistis. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika keuntungan pembangunan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki modal besar, kekuatan politik, atau akses terhadap berbagai kebijakan. Misalnya, perusahaan lebih mudah memperoleh pembiayaan, memenangkan proyek, bahkan menguasai distribusi barang di berbagai daerah. Sementara, usaha kecil seringkali kesulitan bersaing karena keterbatasan modal dan biaya produksi yang lebih tinggi. Fenomena ini dapat kita lihat dari semakin berkembangnya pusat perbelanjaan modern dan jaringan retail besar yang masuk hingga ke daerah-daerah. Di satu sisi, memang memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi di sisi lain banyak warung kecil dan pedagang tradisional yang kehilangan pelanggan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi memang terjadi, tetapi manfaatnya tidak selalu dirasakan secara merata. Ketimpangan pendapatan pun menjadi semakin besar ketika kesempatan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Kalau melihat kondisi saat ini, jawabannya mungkin adalah keduanya mendapatkan keuntungan, tetapi dalam porsi yang berbeda. Kelompok usaha besar memperoleh keuntungan karena memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan pasar yang jauh lebih kuat. Sementara masyarakat kecil tetap memperoleh peluang, tetapi seringkali harus bekerja lebih keras dengan keuntungan yang jauh lebih kecil. Padahal, jika ekonomi hanya berputar pada kelompok tertentu, maka kesenjangan sosial akan semakin melebar. Daya beli masyarakat bawah juga sulit meningkatkan karena pendapatan mereka tidak bertambah secara signifikan. Menurut saya sebagai mahasiswa, pertumbuhan ekonomi memang penting. Namun pertumbuhan saja tidak cukup jika hasilnya hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat. Keberhasilan pembangunan seharusnya diukur bukan hanya dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang benar-benar merasakan manfaatnya. Pada akhirnya, ekonomi kerakyatan dan ekonomi elistis bukan sekadar dua konsep yang saling bertentangan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana pemerintah mampu menciptakan keseimbangan antara investasi besar dengan perlindungan terhadap usaha kecil. Perusahaan besar memang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun UMKM, koperasi, petani, dan pelaku usaha lokal juga harus mendapatkan akses yang sama terhadap modal, teknologi, dan pasar.